di situ bersolawat. Beberapa hari kemudian tersiar kabar orang ini meninggal. Nah, ketika orang ini meninggal, sudah dimakamkan, beberapa hari kemudian ada seorang ulama itu dalam tidurnya mimpi ketemu dengan si penjahat ini. Akhirnya dalam mimpi itu si kiai ini, orang alim ini, kemudian menyaksikan bahwa pemuda yang tadi suka mabuk, kejahatannya sudah sempurna, kelihatan wajahnya itu berseri-seri, memakai baju warna hijau. Lalu ditanya dalam mimpi itu sama orang alim, "Lek, kok gimana itu kabarmu di kuburan itu?" "Oh, saya senang sekali, saya berlimpah rahmat, kemudian Allah memberikan banyak kenikmatan di dalam kubur." Lalu ditanya, "Terus kenapa? Bukannya kamu ketika di dunia itu ahli maksiat?" Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia bercerita bahwa saya sempat didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara baca sholawat sekali, terpaksa niku antara sadar dan mabuk, ternyata diterima oleh Allah, dan karena sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi keistimewaan sholawat, Bapak Ibu. Terpaksa bukan sombong, pamer, ikut-ikutan, tidak tulus. Tapi kalau doanya itu berupa sholawat, maka itu akan dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu pertanyaan begini, gimana sebenarnya sholawat yang bisa kita lantunkan? Karena sholawat ini kan redaksinya macam-macam. Kalau sholawat yang ada sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad, makanya itu sudah dipopulerkan dengan apa namanya, arrangement musik itu kan, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Ada lagi bisa kita baca, sholawat yang juga diturunkan redaksinya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala sayyidina ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa sayyidina. Pak, terus bagaimana kalau hukumnya kita membaca sayyidina? Apakah boleh orang bersolawat kemudian membaca sayyidina? Sampai suatu hari ada seorang sahabat saat itu di hadapan Rasul itu setengah berontak, gara-gara Rasul itu pernah mengatakan la tusayyiduni, jangan kau menambah sayyiduna di depanku. Lalu seorang sahabat kemudian berkata, berontak, terserah Rasul mau marah, terserah Rasul kemudian mau mengecam, yang jelas saya tidak pernah tega memanggil namamu jangkar hanya dengan Muhammad. Jenengan kira-kira dipanggil namanya, misalkan saya Aziz, anak saya kemudian manggil Aziz jaluk duit, itu kira-kira jenengan dikasih duit napa mboten, Pak? Gitu. Jadi ada sahabat gara-gara kenapa kemudian Rasul itu tidak mau ada kata sayyidina ketika
itu. Karena takut kemudian orang-orang yang baru bersama dengan Rasul itu kemudian mengkultuskan Rasul lebih dari seorang nabi dan seorang rasul. Maka Rasul tidak mau dengan kata sayyid. Tetapi di dalam momen yang lain ketika di Madinah, Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku itu tuannya Bani Adam. Rasul itu. Satu sisi Rasul pernah mengatakan jangan pakai sayyid, tetapi pada momen yang lain Rasul menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Artinya apa? Rasul sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Itu menunjukkan bahwa memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata sayyidina itu tidak dilarang. Betul. Jadi dulu kenapa pernah dilarang? Karena Rasul takut kemudian beliau dikultuskan lebih dari seorang nabi dan seorang rasul. Tapi ketika pada momen yang lain, ketika para sahabat itu sudah mulai sering mendapatkan informasi dari Rasul, sudah lama membersamai Rasul, lalu kemudian Rasul menyatakan ana sayyidu waladi Adam, maka itu menjadi dasar bahwa menggunakan kata sayyiduna di depan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak dilarang. Dan terus solusinya pripun, Pak? Solusinya ya kembali kepada kemantapan panjenengan. Yang penting yang pakai sayyidina ndak usah menyalahkan yang ndak pakai sayyidina. Yang ndak pakai sayyidina pun juga ndak usah melarang-larang yang pakai sayyiduna. Kalau saya dari dulu kecil sama kiai saya bersolawat kok ndak ada sayyidinanya, leler-leler kupingnya itu, ya kan? Jadi tidak ada larangan sebenarnya untuk menggunakan kata sayyiduna, bahkan itu semata-mata bentuk litakrim, memuliakan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah sawab kalau nggak salah itu Abdullah bin Umar. Penambahan redaksi sholawat itu sebenarnya bahkan sudah dilakukan oleh para sahabat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan saya pernah ya dapat pertanyaan, itu cuplikan dari salah satu penceramah, kemudian mengatakan hati-hati dengan kreativitas sholawat hari ini. Kalau saya selama itu sholawat dan itu menunjukkan mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jadi soal, Pak. Dengan perso Rasulullah itu suka terenyuh berbesmili, Pak, kalau lihat bagaimana cara sahabat itu mencintai Kanjeng Nabi. Ada orang Badui tidak bisa bersolawat, saking rindunya kepada Rasul, begitu ketemu dengan Rasul joget. Joget itu sebagai apa? Sebagai ekspresi kerinduan kepada Rasulullah. Ketika joget itu sampai kemudian jubahnya itu mumbul ke atas, hingga hari ini kita mengenal tari sufi itu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara mencintai Kanjeng Nabi sampai jogetnya itu bukan joget karena mabuk atau minum congyang, itu bukan. Jogetnya itu karena apa? Saking memendam kerinduan kepada Kanjeng Nabi hingga akhirnya dia joget begitu, lalu jubahnya muter sampai ke atas, ya. Dan itu kemudian disamperin sama Rasul, dipeluk dan dicium oleh Rasul. Ya Allah,
orang kok senengnya mbak aku sampai kayak gini, nggak tahu caranya ya pakainya joget. Ada bikin sholawat saking bangganya menjadi umat Rasul, bikin redaksi sholawat begitu banyak. Napa niku ya iso mateng Dalailul Khairat. Pernah mireng mboten nggih? Dalailul Khairat niku isine sholawat sedaya. Wonten hizib Senin awal, Senin akhir. Hizib napa dibaca di hari Senin 2 kali. Ada hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Itu dari Imam Sulaiman Al-Jazuli. Okay. Itu juga bikin redaksi sholawat banyak sekali. Itu kalau jenengan pengen tahu redaksi sholawat yang jumlahnya banyak sekali, coba jenengan buka kitab Dalailul Khairat. Okay. Itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau kemudian ada redaksi-redaksi sholawat di luar sholawat Jibril, di luar sholawat Ibrahimiyah, bahkan itu sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya Rasul itu tidak galak. Jadi kalau ada kreativitas, inovasi dikit-dikit, kalau itu ujung-ujungnya adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak jadi soal. Oke, kita jadi kenal sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu fil. Nah ini kemudian didebat. Ini sholawatnya syirik karena gara-gara tanhallu fil uqadu, bahwa kerumitan, keribetan hidup akan terurai karena Rasul. Lupa mintanya kepada Rasul, bukan kepada Allah. Ya. Itu kan yang dipersoalkan kan di situ. Maka kembali nggih. Jadi bulan Sya'ban ini sebagai syahrus sholawat, sebagai bulan sholawat, monggo saya mulai dari diri saya mengajak kepada segenap yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mari kita perbanyak sholawat. Sudah lewat Pak, kita tidak lagi berdebat soal Sayyidina maupun tanpa Sayyidina. Sami-sami betul. Yang repot itu protes Sayyidina sama ndak Sayyidina, tapi gak gelem sholawat nih loh. Ini Sayyidina, mana dalilnya? Ini Sayyidina, mana ininya? Lah sampean sholawat gak? Lah itu yang nganyalke kan yang begitu. Itu udah. Pokoknya yang Sayyidina jalan, yang tanpa Sayyidina jalan, toh sama-sama itu menunjukkan mahabbah atau kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kreativitas merumuskan sholawat berbeda dengan sholawat Jibril, berbeda dengan sholawat Ibrahimiyah. Itu semata-mata tidak dilarang, karena ujung-ujungnya sesungguhnya adalah apa? Kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terjadi Dalailul Khairat itu kan redaksi sholat banyak sekali. Coba jaringan kapan-kapan coba download di PDF, kalau tidak mau beli kitabnya, download di PDF. Ya Allah, itu bentuk sholawat ya sebanyak itu. Saya belum pernah menemukan redaksi sholawat sebanyak itu, dan itu semuanya ujung-ujungnya adalah menunjukkan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mungkin manfaat, mungkin barokah. Monggo bulan Sya'ban ini kita rayakan sebagai bulan sholawat. Sholawatnya kita perbanyak. Kalau dawuhnya guru saya itu masih ada WA-nya sholawatnya diperbanyak, lebih banyak daripada doa yang dipanjatkan. Artinya apa? Artinya doa yang dipanjatkan tetap menjadi rutinitas dipanjatkan, tetapi dosis bersolawatnya harus dilipat gandakan. Dan semoga ini menjadi bulan yang barokah, memberkahi hidup kita, menghantarkan kita untuk mendapatkan Ramadan
yang lebih berkualitas. Amin, Allahumma amin. Karena ini kalau dihitung kan kurang dari 1 bulan ya Pak, mungkin 20 sekian hari. Semoga paringi sehat sesuai dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Natawassalu bi hadzal majlis ya Allah yaqdi hawaijana min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.